KPK bakal mengusut kasus korupsi Bansos DKI. Apa kabar Yohanes dan Formula E-nya? Di tanggal 30 Juli 2022, pemilik lahan saudara RS melapor kepada pihak kepolisian Polres Depok, kemudian melakukan penggalian dengan menggunakan alat berat dan ditemukan beras bantuan presiden dengan merek beras kita premium dengan menggunakan karung 5 kg, 10 kg, dan 20 kg, serta beberapa beras yang sudah berhamburan di tanah. Beberapa media membuat pemberitaan positif soal Bansos Pemprov DKI dan pihak-pihak yang terlibat membuat seakan semuanya baik-baik saja. Padahal dana untuk mengadakan dan mendistribusi Bansos yang berupa sembako itu 3,6 triliun rupiah. Yaitu dugaan keterlibatan pihak-pihak yang dekat pada orang-orang lingkaran Anies. Dugaan demi dugaan, prasangka demi prasangka membuat upaya memetakan kasus ini menjadi semakin sulit. Terlihat banyak aktor-aktor dan pihak-pihak yang bermain pada mega proyek ini. Kalau sekarang Anies mengatakan bahwa Formula E itu bukan idenya dia, dengan mudah membalikkan telapak tangan saya akan meng-clipping berita-berita bagaimana dulu dia menginisiasi dan mempromosikan Formula E. Sebagai gubernur tentu saja. Kalau ini pakai uang pribadinya Anies nggak ada masalah, ini pakai uang rakyat. Dan implikasi ekonominya ternyata tidak terjadi. Ini yang harus dipertanggungjawabkan oleh Anies kalau dia kasatria. Ya, dugaan kasus korupsi beras Bansos yang katanya merugikan keuangan negara sekitar 2,85 triliun itu mulai hangat dan menarik perhatian. Tapi saya rasa masih belum cukup. Entah kenapa viralnya lama, media pun terkesan kurang cepat memberitakan ada apa ini. Ya, ini seperti bertanya-tanya, kenapa selama 2 tahun kasus beras Bansos ini nggak tercium dan tenang bagai air kolam? Ada yang aneh. Akun medsos dengan nama Kurawa berhasil membongkar kebusukan ini setelah mendapatkan informasi rahasia dari seseorang. Akhirnya ketahuan nih, beras yang disimpan di gudang sudah membusuk, berjamur, bahkan tidak layak untuk diberikan kepada hewan. Berbagai pihak sudah merespon, baik itu Mensos Risma atau PJ Heru Budi Hartono. Risma mengatakan sudah 2 tahun terakhir tidak membagikan beras, melainkan bantuan tunai. Sedangkan Heru juga tidak tahu menahu karena itu adalah kasus yang lama yang mana dia belum menjabat. Lalu apa kabar KPK? KPK mau tidak mau ikut merespon kabar tersebut. Nah, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya sangat terbuka untuk menunggu adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi Bansos DKI tersebut. KPK memastikan akan menindaklanjuti setiap informasi yang diterima. Ya, kalau masyarakat mengetahui dugaan korupsi silakan, kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya lewat berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK, kata Ali. Jawaban yang normatif, bukankah sudah ada bukti lengkap dari Kurawa? Mau tunggu apa lagi? Masa harus menunggu laporan dari masyarakat? Saya hanya merasa lucu saja dengan KPK, di medsos banyak yang tidak percaya dengan KPK saat ini. Entah kenapa kredibilitas dan wibawa KPK begitu jelek di mata masyarakat. Para netizen sering memberikan tanggapan negatif kalau sudah menyangkut KPK. Contohnya saja Formula E. Sampai saat ini tidak ada kelanjutan yang berarti. KPK hanya bilang masih mengusut, masih mencari bukti, masih entah apa. Jadi kira-kira percayakah KPK akan mengusut dengan serius kasus dugaan korupsi Bansos ini? Ya, kasus ini katanya terjadi di tahun 2020, yang artinya itu terjadi di masa kepemimpinan Anies Baswedan. Yang Formula E di era Anies saja tidak ada kejelasan. KPK seolah melempem kehilangan taring tajamnya, apalagi kasus Bansos ini. Jangan kecewa deh kalau nantinya muncul berita KPK mengecek, mencium, mengendus, mengusut, dan bla 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 bla. Lalu endingnya kalian bisa tebak sendiri. Oh iya, akun Kurawa ini juga mengupdate beberapa cuitan yang menurut saya cukup mengejutkan. Kasus ini benar-benar disembunyikan dengan sistematis dan rapi. Tapi akhirnya ya terbongkar juga lah. Semoga saja pemberi informasi ini dirahasiakan namanya agar privasinya terjaga.
Maklum, kasus ini bikin resah banyak orang. Kepanikan mereka bisa menimbulkan masalah yang serius. Apalagi kalau sudah kalap. Ya, sabar aja. Akan makin banyak data-data kebobrokan yang akan dibuka pasca lengsernya Anies. Banyak ASN DKI yang merasa sakit hati dan terzolimi di saat kepemimpinannya karena begitu kuatnya peran TGUPP yang ikut campur secara teknis hingga mampu memutasi ASN sesuka mereka. Ngeri. Katanya dalam cuitan tersebut. Kalau ini benar, berarti TGUPP itu mengerikan ya. Mana nih salah satu mantan anggota TGUPP